Halo pemirsa, senang sekali saya Andin Pratama kembali menjumpai Anda dalam program TV7net. Hari ini tim redaksi berita TV7net sudah menyiapkan rangkaian berita menarik yang sudah kami rangkum dan kami siapkan selama 10 menit ke depan. Atas nama Paguyuban Masyarakat Cipete Kunciran Jaya yang digelar di depan kantor Kelurahan Kunciran Jaya menyatakan protes terhadap pemerintah setempat. Masalahnya, pemerintah setempat tidak peduli pada masyarakatnya. Aksi tersebut yang dikomandoi oleh Saiful Basri menyampaikan pesan serta berorasi dengan membawa spanduk dan megafon, dihadiri sebanyak kurang lebih 200 orang masyarakat Kunciran Jaya turun ke lapangan. Hal itu tentu melibatkan juga unsur kepolisian turut monitoring berjalannya pergerakan masyarakat Kunciran Jaya yang meminta ketegasan pemerintah desa Kelurahan Kunciran Jaya khususnya untuk segera mencari solusi terbaik agar penduduk bisa kembali nyaman, jangan ada lagi keresahan warga, apalagi dengan adanya isu-isu penggusuran terhadap rumah warga. Dari hasil bincang-bincang TV7net dengan Tony Bade selaku koordinator penggarap lahan tanah Kunciran Cipete seluas 45 hektar itu siap telanjang dada dalam statementnya. Bersama TV7net mengabarkan dari Tangerang, Banten selengkapnya. Kita samakan persepsi kita sampaikan apa aspirasi kita. Belum lama muncul bahwasanya ada keputusan eksekusi lahan seluas 45 hektar di wilayah Cipete dan Kunciran Jaya. Perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah khawatir. Penyampaian aspirasi di muka umum atau yang kena aksi demo itu diatur oleh undang-undang. Nah, dia bisa lihat nih, kita lihat ah. Saya ucapkan pada aparat keamanan, baik Polri maupun TNI yang telah melawan jalannya penyampaian aspirasi kita selaku masyarakat terkait persoalan konflik lahan yang saat ini dan berkali-kali membuat sebuah keresahan terhadap masyarakat Kunciran Jaya dan Cipete. Betul Bapak Ibu? Sampai dengan saat ini kami tidak pernah melihat adanya keterlibatan pemerintah daerah, yaitu kelurahan, pihak-pihak kelurahan, pihak-pihak yang lainnya yang memang bertanggung jawab. Betul, itu sebenar adanya. Pemerintah tidak boleh abai terhadap persoalan-persoalan. Pemerintah jangan diam, jangan abai terhadap setiap persoalan masyarakat yang terjadi, khususnya konflik lahan yang saat ini memang begitu menjadi pandangan seluruh masyarakat. Hari ini kita meminta penjelasan, pertanggungjawaban, keterangan dan lain-lainnya. Bu, Sebelum ke video tolong tekan tombol subscribe dan itu gratis, gak dipungut biaya apapun. Saya Irfansyah selaku sekretaris kelurahan di Kelurahan Kunciran Jaya. Menanggapi dengan aksi tadi akan bahwa dari warga Kunciran protes terhadap pemerintah setempat yang tidak peduli pada masyarakatnya. Nah, untuk pihak kelurahan, tanggapan dari Bapak sendiri tentang adanya aksi tadi. Sebetulnya bukan tidak peduli ya, karena kan memang kita juga di sini sebagai pelayan masyarakat. Artinya segala yang berkaitan dengan unsur masalah di masyarakat, kita ikut bertanggung jawab. Mungkin di sini bukan kita tidak peduli, tapi mungkin masyarakat juga menilai dari sisi pemerintah ini tidak turun langsung ke lapangan. Ya sebetulnya masalah ini kan juga sudah cukup lama, sengketa lahan ini dari sebelum eranya lurah-lurah sebelumnya, ini memang sebetulnya belum selesai. Ya kebetulan muncul lagi pada eranya sekarang nih. Jadi juga tadi kita fasilitasi bahwa tetap kita menyatakan bahwa kita tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Cuma kita masih menunggu dari pihak yang berwenang. Ya baik itu dari BPN yang memiliki kebijakan untuk menetapkan titik-titik mana saja yang berada dalam 45 hektar yang dipermasalahkan itu, atau mungkin juga memang ada tanah warga yang termasuk di dalamnya. Nah ini juga kita belum tahu pasti, kita masih nunggu dari pihak-pihak tertentu, dan itu pun tadi juga sudah dijawab sama Pak Wakil Wali Kota ya, selaku pimpinan kita yang hadir di tengah masa aksi tadi. Kita fasilitasi tadi di ruang serbagunanya Kelurahan Kunciran Jaya. Mungkin nanti akan dihadirkan kedua belah pihak yang bersengketa pada lahan tersebut
dan mungkin nanti juga kita hadirkan unsur masyarakat agar menyaksikan dan juga ikut menjalani proses ini. Oke, dikatakan tadi dengan kedua belah pihak. Sebetulnya tanah sengketa ini lebih cenderung kepemilikannya siapa sih? Kita belum bisa pastikan ini milik siapa. Kita lihat nanti dari hasil penelitian pihak mana yang memiliki berkas lebih lengkap, keabsahan dari kepemilikan tersebut. Ya mungkin nanti yang memutuskan juga bukan kita, memutuskan mungkin nanti pengadilan. Ini kan antara kedua belah pihak kalau nggak salah mempunyai dengan data-data yang akurat gitu Pak ya. Kesalahan dari pihak kelurahan sendiri mungkin dari awal-awalnya, atau ada nggak sih indikasi mungkin kelurahan sendiri dia tidak melihat dulu bahwa ini tanah sudah ada pemiliknya atau belum, hingga mencuat kedua belah pihak ini saling mengakui. Ya tadi sih dari peserta unjuk rasa ada yang menyampaikan hal itu. Katanya ada sedikit tanah warga yang masih ditempati dan itu diakui oleh salah satu yang merasa sebagai pemilik gitu. Kita juga belum bisa bilang iya karena memang bukti-bukti itu kita belum lihat adanya gitu. Kita di pemerintah juga khususnya di kelurahan tentu ingin berpihak kepada masyarakat yang sebaik-baiknya, dan di antara pihak-pihak tersebut juga antara masyarakat maupun pengusaha tidak ada yang ingin kita rugikan. Semuanya masing-masing bisa mendapatkan haknya lah, dan itu perlu proses. Bahwa masyarakat ini sedikit resah ya, resah takut keterlibatannya dengan penggusuran rumah-rumah warganya gitu. Ini sebenarnya ada indikasi ke situ apa enggak? Ya, kalau ngelihat dari aksi tadi sih tentu ini berasal dari keresahan masyarakat karena lahan 45 hektar ini yang diakui. Kalau kita lihat di kelurahan, dua kelurahan ini, ya mungkin disitulah kekhawatiran warga apakah tanah yang mereka sudah tempati sejak lama dan kepemilikan yang sah merasa terusik gitu. Jangan-jangan nanti hak mereka keambil lah. Ini kan juga perlu kita teliti lagi. Jangan sampai tadi kita sampaikan ada yang dirugikan nih, masyarakat ataupun pihak pengusaha. Tentu kita sebagai pemerintah memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan ini. Pak, mungkin Pak. Ya. Dengan siapa nih saya bicara Pak? Bapak selaku apa Pak? Saya sebagai penggarap lahan di sini. Bapak menggarap di sini dari tahun berapa? Ya kalau saya garap udah mulai dari tahun 2000. Itu pun dari keturunan Oyot ke Engkong ke bapak ke saya sampai sekarang. Tapi Bapak di sini menggarap atas dasar turun menurun itu Pak? Menurun, ya benar. Yang Bapak ketahui ini sebenarnya tanah punya siapa sih Pak? Ya kalau tanah siapa-siapanya dulunya saya nggak tahu gitu. Cuman yang penting suruh garap aja sampai sekarang. Saya juga garap kan banyak itu juga. Berapa kotak di sana aja 4 kotak. Itu yang di sana juga ada kan gitu. Ya kalau tanah siapa-siapanya saya dulunya nggak tahu. Yang penting suruh garap aja. Nah dengan adanya keramaian-keramaian seperti ini nih, sekarang jadi tahu bahwa ini punya siapa Bapak? Ya kalau setahu saya saat ini kalau misalkan pengen dijelasin ya itu yang cuman ngasih kerohiman kalau nggak salah untuk ganti rugi perawatan kemarin ya Pak Dermawan, anaknya Mik Iskandar gitu. Kalau setahu saya yang cuman ngasih kerohiman kemarin kan, selain itu nggak ada. Jadi tanggapan Bapak ini meyakini bahwa ini punya Pak Dermawan? Ya, Pak Dermawan, karena cuma dia kan yang itu. Setahu saya punya dia kan dia yang ngasih kerohiman kan gitu. Kalau yang lain-lainnya saya nggak tahu lagi dari dulunya kan gitu. Oke. Nah terus ini kan ada saya aksi begitu yang mengatasnamakan bahwa warga ini resah kepada warga. Sebenarnya Bapak sendiri ini merasa resah apa enggak nih Pak? Ya kalau resah sih ya merasa resah. Cuman kan kita lihat situasi. Nah yang bikin resah siapa, dari pihak mana kan kita harus kita ketahui. Nah kalau warga sih resah misalkan resah cuman kalau ada kejadian ribut takut kena imbasnya aja kan gitu. Karena apa? Warga kan nggak tahu menau. Dan itu bukan ormas yang datang yang bikin ulah kan gitu. Dan ormas dari siapa-siapanya kan nggak tahu. Gitu. Makanya ya sampai saat ini yang merasa resah sih resah. Cuman kan ya cuman takut kalau kejadian ke pihak kita sendiri kan gitu. Namanya orang warga nggak tahu apa-apa takut kena sasaran kan gitu aja.
Sasaran dalam bentuk apa tuh Pak? Ya kalau misalkan keributan apa, takutnya ntar masa kan nggak tahu menahu langsung ngamuk ke rumah warga pada hancur kan gitu. Oke, bicara dengan hancur, ada kemungkinan nggak sih bahwa ini warga akan kena imbasnya penggusuran itu? Ya kalau kena imbas penggusuran sih itu kalau saya rasa enggak lah. Karena apa? Warga punya surat kok tiap tahun bayar pajak. Dan itu pun yang diukur kan tanah kosong, bukan rumah. Kecuali kalau warga menjual rumah tuh baru diukur. Orang ini warga ditempatin tiap tahun bayar pajak. Kilokan mau digusur, kan pemerintah juga kan tahu. Itu pun nggak sembarangan, lebih tahu hukum. Itu nggak main gusur-gusur aja. Dan pihak dermawan pun juga nggak main gusur-gusur aja, kan harus konfirmasi sama warga kalau mau gusur rumah mah. Ya, orang dia cuma ingin tahu hak dia doang kan gitu. Jadi yang diketahui warga cuma itu doang, cuman tanah kosong aja, bukan rumah-rumah warga yang mau digusur gitu. Tapi sejauh ini Bapak selaku warga ada nggak sih konfirmasi bahwa ini rumah akan digusur? Nggak ada. Kalau setahu saya cuma ngukur-ngukur tanah kosong aja, nggak ada rumah-rumah, nggak ada. Dan ya bukti patok dia juga ada, itu juga patok yang itu beton yang punya Pak Dermawan. Kan jauh dari rumah, sekitar 10 meter atau 15 meter. Setahu saya cuma tanah kosong aja yang mau dikosongin, diratain gitu. Dengan adanya tadi aksi ya, Bapak merasa diundang nggak dengan adanya tadi? Nggak pernah diundang, disamper pun dibilangin nggak pernah. Dan banyak kok warga juga, bukan 1-2 orang doang di sini yang nggak diundang, banyak. Cuman sebagian aja yang diundang. Karena apa ya? Namanya orang yang tahu ya mungkin ya nggak pada mau. Karena kan nggak tahu tujuannya bagaimana, ininya bagaimana kan. Nggak main datang-datang aja kan gitu. Kita ntar setuju kalau kita dijerumuskan, jadi bahaya ke kita kan gitu. Makanya saya kaget, demo apaan kan gitu. Kalau misalkan aspirasi warga kan seharusnya kan kumpul dulu, warga diundang semua, ya RT RW kumpul, kelurahan juga ada, jadi kita kumpul masyarakat setempat, misalkan RT 04 ya, khusus RT 04, misalkan gitu, dikumpulkan semua warganya, mau yang mau enggak, yang penting kan didatengin semua. Kita mufakat dulu, kita buka aspirasi, mau tujuannya apa, untuk kepentingan apa kan kita harus tahu. Namanya warga pada awam kan takutnya ya nanti jadi kejadian apa, masalah apa kan nggak tahu. Ini masuknya kelurahan mana ya Pak? Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang. Saya Tony Babe, Bang, selaku koordinator penggarap di lokasinya Pak Dermawan dengan luas 45 hektar, 30-nya Kunciran Jaya, 15-nya Cipete. Gitu kan. Warga ya menyatakan bahwa mereka itu keberatan, merasa resah. Ini menurut Abang ini seperti apa sih tanggapannya Bang? Nah, resahnya di mana? Resahnya di mana? Saya juga pengen tahu nih Bang nih. Ini kan terus terang ini bayaran semua nih. Kalau kayak saya lihat tadi pagi demo gitu hari Senin di kelurahan, yang jelas ada ibu-ibu segala macam, orang mana ibu-ibunya? Toh saya dari awal, dari 3 tahun yang lalu sudah jelas bahwa tanah di Kunciran Jaya yang 030 hektar, yang Cipetanya 15 hektar itu haknya mutlak berdasarkan surat keputusan pengadilan punya Pak Dermawan. Jadi kalau resah itu, ini kan semuanya kita tahu lah, borongan aja ini semuanya nih. Berarti Abang kurang sepakat ya dengan bahasa? Apa yang nggak sepakat? Sama sekali saya selaku warga masyarakat Kecamatan Pinang nggak sepakat. Saya orang Pinang kok, saya tahu kalau seperti saya. Terus sejauh ini tentang keberadaan tanah tersebut, ini sudah dimenangkan apa gimana nih? Dia sudah dimenangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Udah inkrah malah. Ya coba apa lagi? Kalau kamu merasa pihak lawan, saya tahu jelas di dalamnya ada takra matra, prengki di dalamnya. Saya tahu jelas. Silakan aja gugat, silakan. Jangan masyarakat dibayar, disuruh demo segala macam. Ini kan bayaran. Saya tahu ini borongan semuanya. Tuh. Meyakini betul ya bahwa itu dibayar ya Bang? Udah pastilah Bang, udah pastilah. Ada kok suara yang bunyi kok.
Nah terus ada harapan apa nih dari pihak abang sendiri nih? Harapan saya selaku masyarakat Kecamatan Pinang, janganlah libatin masyarakat dengan bilang ini lah itu lah, ini kan nggak kondusif semuanya. Dari pihak saya udah diem kok. Artinya, ayo, karena saya bertanggung jawab, saya masyarakat Kecamatan Pinang, saya pemuda di Kecamatan Pinang, saya pengen wilayah saya kondusif. Masa diadu-adu begini, ya kan? Ini kan RT yang dibayar dan segala macam, saya tahu semuanya. Yang turun itu udah nggak murni semuanya. Diperalat aja nih, kepentingan PT nih. Udah kalah ya, silakan lah. Ajukan ke pengadilan juga segala macam. Negara kita negara hukum kok, ya kan? Nggak mungkin nggak dilayani. Cuma kan persoalannya memang jangan, artinya masyarakat ini ditakut-takutin, yang rumahnya mau digusur segala macam. Saya bertanggung jawab. Kalau sampai Pak Darmawan menggusur rumah, saya telanjang paling depan untuk melawan itu. Saya pikir itu Bang, statement saya. Oke, siap, kayaknya begitu aja Bang. Oke, Siap, terima kasih.